Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atamani akmalani ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin ajmain, amma ba'du. Wa nas'alullaha yamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaifa halukum? Sehat? Beliau kenapa? Baik, kemarin kita ya sudah membahas panjang sekali ya dari masa Abu Bakar ya, kemudian masa Umar bin Khattab dan insya Allah mungkin malam hari ini kita ya mencoba untuk ya langsung selesaikan saja dari masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemarin Umar bin Khattab ya akhir masanya tahun berapa? Tahun berapa? 13. Tahun berapa? 23 Hijriah. Jadi kalau mau diurutkan ya antum menghafalkan mudah apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11. Berarti akhir masa Rasulullah ya memimpin kaum muslimin itu ya di tahun 11 Hijriah. Ya, kemudian setelah itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau hanya memimpin 2,5 tahun. Ya. Berapa? 2,5 tahun. Berarti sampai tahun berapa? Sampai tahun 13 Hijriah. Kemudian ya Umar bin Khattab ya beliau memimpin kaum muslimin sebagai Amirul Mukminin atau khalifati Rasulillah. Ya, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ya memimpin kaum muslimin berapa? Ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun lebih sedikit atau 10 tahun kurang sedikit. Ya, jadi sampai tahun berapa berarti? Ya, 23 Hijriah. Kemarin gimana? Wafatnya Umar bin Khattab sama siapa? Ya, nama terkenalnya Abu Lulu'ah atau nama aslinya ada yang mengatakan dalam satu riwayat Firas. Ya, Firas atau ada yang mengatakan Fairuz. Nah, semuanya ketika kita masuk ke ya sahabat yang mulia lagi, yaitu yang setelahnya yaitu Utsman bin Affan ya, dan juga Ali bin Abi Thalib. Tentunya sebelum kita masuk ke masa ya khalifahnya beliau, tentu kita harus membahas dulu siapa beliau ya, siapa Utsman bin Affan, siapa juga Ali bin Abi Thalib. Tentunya Utsman bin Affan ini ya beliau nasabnya Utsman bin Affan bin siapa? Bin Abil As ya, kemudian bin Umayyah Umayyah. Jadi Utsman bin Affan ini dari Bani Umayyah dekatnya. Nah, walaupun memang aslinya puncaknya tetap di Bani Quraisy ya, tapi ya lebih dekatnya keluarganya beliau ini dikenal dengan istilah nama Bani Umayyah. Keluarga beliau yang terkenal ya seperti Abu Sufyan ya, karena Abu Sufyan itu sepupunya Utsman. Karena Abu Sufyan anaknya Abu Sufyan bin Harb bin Abil As. Jadi kalau Utsman tadi Utsman bin Affan bin Abil As, tapi kalau Abu Sufyan bin Harb bin ya Abil As. Jadi cuma beda di bapak. Ya, kakak adik bapaknya. Kemudian yang bikin dekat dengan Rasulullah pertama ya dari ibunya beliau. Ya. Jadi Utsman bin Affan ya ini punya ibu ya namanya Arwah bin Abdul Muthalib. Siapa? Arwah bin Abdul Muthalib. Karena Arwah ini adalah kembarannya Abdullah. Jadi
bapaknya Rasulullah, ya, bapaknya kan Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini dia kembar, laki perempuan. Nah, yang perempuan ini Arwa namanya, ibunya Utsman bin Affan. Jadi dekat sekali. Ya, ini yang pertama yang bikin dekat. Kemudian tentunya yang kedua, beliau juga punya keutamaan yang sampai dijuluki Zunnurain. Kenapa? Ya, memiliki dua cahaya. Kenapa? Ya, menikah dengan ya putrinya Rasulullah SAW, yaitu pertama Ruqayyah ya bintu Muhammad, kemudian sama Ummu Kulsum ya bintu Muhammad. Ya, tentunya dengan menikahkannya Rasulullah kepada putrinya kepada Utsman bin Affan, tentunya ya di sini kita bisa melihat bahwasanya Utsman bin Affan ini bukan sahabat yang bukan sahabat yang biasa. Beliau ini sahabat yang sangat mulia. Pertama karena memang sifat beliau ini ya hampir sama seperti Abu Bakar. Hampir sama seperti Abu Bakar. Bahkan di masa jahiliyahnya pun ya, kalau di riwayat banyak menceritakan bahwasanya Utsman juga tidak pernah mabuk-mabukan sama sekali. Ya, kemudian Utsman juga tidak pernah menyembah menyembah berhala. Jadi memang Utsman ini memang sudah circle-nya Abu Bakar. Kawan mainnya sama Abu Bakar. Karena memang beda umurnya Utsman dengan Abu Bakar itu cuma beda 3 tahun. Beda berapa? 3 tahun. Jadi sama Rasulullah beda berapa tahun? 5. Ya kan, Abu Bakar 2 tahun sama Rasulullah. Utsman sama Abu Bakar itu 3 berarti. Ya, Utsman bin Affan sama ya, Rasulullah SAW itu beda 5 tahun. Kemudian beliau ya mempunyai ciri fisik ya, kulit beliau itu putih, ya tidak putih dan tidak tidak coklat. Ya, hampir sawo matang tapi agak kemerah-merahan. Ya, dan wajah beliau memang terkenal ada tampan, ya tampannya orang Arab. Terus rambut beliau itu lebat, ya janggut beliau juga lebat. Ya, dan beliau punya sifat ya, salah satu yang paling terkenal bahwasanya beliau ini sifatnya pemalu. Utsman bin Affan ini sifatnya pemalu. Pemalunya gimana? Ya tentu bukan pemalu yang kalau misalnya ya ketika disuruh maju, misalnya maju di depan umum, kalau ngomong belibet ya. Itu bukan malu namanya, itu grogi. Ya, pemalu itu ya memang sifatnya malu. Bahkan dalam satu riwayat ya, Utsman bin Affan ini kalau mandi, karena beliau ini orang kaya kan punya banyak budak. Ya maka beliau perintahkan semua budaknya itu untuk keluar rumah. Ya, beliau kunci semua pintu rumah, semua jendela ditutup, baru beliau mandi. Dan beliau mandi itu tidak lepas baju. Tidak lepas baju waktu mandi. Ya saking pemalunya beliau. Ya beda kalau antum ya misalnya ya kamar mandi udah lama, ya lepas baju semua lama lagi. Ya habis itu suaranya itu jebur ya. Biar nanti kalau keluar kita mandinya bersih ya. Nah, dia cuma jebar-jebur aja. Ya, biasanya kayak gitu, santri ada yang kayak gitu. Mandinya jebar-jebur keras ya, cuma biar bilang mandinya lama. Padahal ya bersih sama lama mandi itu ya bukan satu kesatuan ya. Antum lama bisa cuma duduk atau bengong di dalam. Jadi kemudian juga ya beliau ini sampai sama Rasulullah SAW ya dikatakan bahwasanya Utsman ini ya Rasulullah pun merasa enggan sungkan lah sama Utsman bin Affan. Jadi pernah suatu riwayat ya, jadi karena sifat pemalunya Utsman ini sampai membuat orang yang di sekitarnya pun ya enggan berbuat sesuatu yang aneh di depan Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah pun seperti itu. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah di rumah, ya Rasulullah SAW di rumah, ketika beliau bersantai sambil bersandar, ya kemudian dikisahkan itu kan bajunya Rasulullah kan seperti jubah gitu kan. Nah, itu agak terangkat sampai kelihatan betisnya. Jadi bukan lutut ya, tapi betisnya kelihatan. Ya, dan beliau kayak lagi bersender selonjoran gitu ibaratnya. Kayak antum lagi santai lah gitu. Kemudian Abu Bakar datang. Ya Rasulullah tidak mengganti posisinya. Kemudian habis itu beberapa waktu kemudian ya Umar bin Khattab datang. Ya Rasulullah pun masih tetap pada posisinya. Jadi kemudian ketika ada suara ya, karena Rasulullah ini salah satu mukjizatnya ya bisa melihat sesuatu yang di balik tembok ataupun ya sesuatu yang di belakang beliau. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW salah satunya.
Maka ketika itu dan jalannya Utsman itu khas suaranya. Ya, jalan orang yang tawadu, ya orang-orang yang pemalu, ya jalannya biasa tapi tegas. Ya, maka Rasulullah langsung membetulkan posisinya, kemudian merapikan pakaiannya, duduk tegak gini. Kemudian Abu Bakar menanya, "Lah, kenapa Rasulullah kau mengganti posisimu?" Ya, Utsman akan datang. Maka setelah itu beberapa waktu kemudian Utsman masuk. Ya, kan Rasulullah pun sendiri ya, ikut sungkan sama Utsman. Ya, karena saking Utsman dia seperti itu sifatnya. Ya, dia pemalu, ya. Kemudian dia juga pemaaf. Utsman bin Affan. Bahkan kemudian Rasulullah SAW juga ya saking pingin ya merasa nyaman dengan Utsman bin Affan. Ya, kemudian dia mengatakan kepada Utsman bin Affan ini, ya bahwasanya wahai Utsman, bahwa semua meriwayat di dalam satu riwayat beliau berkata kepada Utsman, ya semua nabi itu memiliki ya sahabat atau teman dekat di surga. Jadi punya teman dekat di surga dari kalangan para sahabat. Jadi kan ada suatu hadis yang Ustaz pernah katakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar di surga bersama nabi ini. Ya, Umar bin Khattab bersama Nabi ini, terus sampai 10 sahabat Nabi. Nah, Utsman itu di surga sama siapa? Ya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya, dan Rasulullah di riwayat lainnya itu bilang kepada Utsman, bahwasanya Utsman ketahuilah dan sahabat dekatku yang akan bersamaku di surga nanti adalah engkau. Ya, aku memilihmu sebagai sahabat dekat di surga nanti. Maka tentu Utsman ini ya sangat mulia. Terlepas dari nanti beberapa tuduhan-tuduhan beliau ketika di masa khalifah. Kemudian juga beliau ini terkenal sangat kaya ya. Bahkan kalau misalnya mau diberatkan kayanya ya sama Abdurrahman bin Auf, dalam banyak uangnya ya lebih banyak Utsman bin Affan. Ya, mungkin sudah terkenal mungkin ya sahabat yang kaya itu Abdurrahman bin Auf. Di atasnya masih ada Utsman bin Affan. Ya. Banyak sekali cerita beliau itu, kedermawanan beliau. Ya. Salah satunya yang antum tahu ceritanya sumur Ruman. Ya, sampai sekarang masih ada di Madinah. Ya, jadi di Madinah itu di sumur Ruman. Di Madinah sekarang masih ada sumur Ruman sama kebun kurmanya Utsman bin Affan. Bahkan sampai ada rekening bank yang dibuatkan oleh raja-raja Arab ya untuk atas nama Utsman bin Affan. Karena ya ini sedekahnya. Saking banyaknya hartanya beliau. Sampai sekarang masih ada. Ya, dan salah satunya itu ya sumur Ruman yang sekarang masih mengalir airnya. Mungkin kalau antum ke sana ya nanti di daerah Madinah nanti ada tulisan biasanya ini wakaf tanahnya Utsman. Ada tulisannya, ada daerah. Di situ ada kebun kurma, di situ ada mata air. Dan satunya ada sumur Ruman. Yang dimana dikisahkan bahwasanya ya pernah satu ketika di Madinah itu ya terjadi paceklik. Ya, paceklik itu berarti kering. Ya, hewan tidak mengeluarkan susu. Ya, tanaman-tanaman tidak tumbuh, gagal panen lah ibaratnya. Ya, dan air-air tidak keluar. Jadi berat sekali ketika itu. Maka ketika itu ada satu sumur yang masih mengeluarkan air di Madinah. Ya, dan itu miliknya orang Yahudi. Miliknya siapa? Orang Yahudi. Maka ketika itu ya orang Yahudi ini ya namanya orang Yahudi. Ya, dengan sifat liciknya, ya dengan sifat ya ibaratnya pukilnya, ya dia menjual air. Ya, jadi ibaratnya kan dijual. Yang mengambil air satu ember yaitu dilipat gandakan harganya. Maka ketika itu ya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda, ya siapa yang bisa membelikan sumur Ruman, ya maka surga baginya. Surga adalah baginya. Maka ketika itu Utsman bin Affan tergugah dan beliau langsung mendatangi ya orang pemilik sumur ini. Ya, kemudian negosiasi di sana. Ya, wahai pemilik sumur, ya juallah sumurmu ini kepadaku. Ya. Kemudian orang Yahudi ini pertama enggak mau. Ya enggak, aku tidak akan menjual ini. Kemudian seperti itu negosiasi, kemudian Utsman memikirkan hal sesuatu yang ya cerdik. Beliau berkata, ya wahai, kalau misal kamu tidak mau menjual seluruhannya, maka juallah setengahnya bagiku.
Kemudian orang Yahudi bertanya, "Lah, bagaimana aku menjual setengahnya? Padahal ini sumurnya cuma satu, ya kan? Bagaimana saya jual setengahnya?" Maka Utsman berkata, "Ya, juallah kepadaku, aku akan membayarmu dengan segini, ya, dengan uang yang sangat banyak tentunya, berapa dinar. Kemudian setengahnya ini menjadi milikku. Jadi nanti ketika satu hari engkau yang berhak menjual, ya, kemudian satu hari lainnya, besoknya aku yang menjual. Jadi ibaratnya Daud, selang-seling. Apa? Selang-seling. Maka kemudian orang Yahudi ini berpikir, ya kan, di uangnya ini tidak sedikit, ya tentunya. Kemudian ya mengiyakan dan terbelilah setengah dari sumur itu untuk Utsman. Ya, kemudian ya Utsman langsung mengumpulkan kaum muslimin ketika itu, mengatakan, ya maka hariku bagian untuk sumur ini hari ini, ya kan. Sudah tahu harinya, selang-seling. Ya maka silakan aku gratiskan dan silakan kalian ambil untuk jatah 2 hari. Apa? Untuk jatah 2 hari. Jadi tidak dijual gratis dan suruh ngambil jatah 2 hari. Apa penyebabnya jadinya? Jadi ketika jatahnya Yahudi itu jualan, ibaratnya misalnya Senin jatahnya Utsman, kemudian kaum muslimin mengambil semuanya, ya mengambil air, ya semua orang untuk jatah 2 hari, Senin sama Selasa. Kemudian ketika Selasa orang Yahudi jualan, nggak ada yang beli. Oke, ini cerdiknya. Ya, karena yang Utsman kan nggak salah juga. Kan sama-sama sudah punya hak masing-masing, ya kan. Utsman nggak ganggu haknya orang Yahudi, kan nggak bilang melarang kaum muslimin jangan beli airnya Yahudi, ya. Tapi bukan kayak gitu caranya. Apa? Kan kalian ambil untuk jatah 2 hari. Jadi kan ibaratnya nggak ada keperluan kaum muslimin untuk mengambil di esokan harinya. Maka begini, ya berjalan beberapa hari seperti itu. Ya, kemudian orang Yahudi ini ya sudah putus asa, ya. Wah, orang-orang tidak ada yang mau membeli airku, atau yang beli cuma sedikit. Ya, maka ketika itu dia mendatangi Utsman, ya kemudian mengatakan, ya aku jual semuanya, ya aku jual bagianku. Maka kata Utsman, ya udah, sini saya beli. Kemudian dibeli seluruhnya. Ya, dan sumur ini ya dikatakan sampai sekarang masih ada. Dan salah satunya juga ada wakaf tanah kurma, apa? Wakaf kebun kurma yang sampai sekarang masih ada di Madinah. Kemudian salah satu lagi yang paling terkenal ya, bahwasanya beliau ketika perang Tabuk, apa? Ya ketika perang Tabuk ini juga ketika paceklik, untuk pembalasan ibaratnya ya untuk menggertak Romawi ketika setelah perang Mu'tah. Ya, setelah perang Mu'tah kan kaum muslimin mundur. Ya, kaum muslimin mundur. Kemudian ada kasak kusuk bahwasanya Romawi itu akan menyerang kembali. Maka ketika itu Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin, ya siapkanlah ya peralatan kalian. Dan ketika itu ya paceklik juga, uang nggak ada ibaratnya. Antum kalau misalnya tahu sendiri lah, kalau orang bertani ya gagal tani itu gimana, nggak ada uang. Ya orang punya peternakan, ya peternakannya kering, ya nggak bisa mengeluarkan susu dan seterusnya, ya kurus-kurus, nggak ada yang mau beli, ya enggak. Maka ketika itu ya Rasulullah membuka, ya ibaratnya membuka donasi, ya, siapa yang mau ya berdonasi atau ibaratnya sedekah untuk perang ini, ya karena itu kemudian kebutuhannya ada 30.000 pasukan yang perlu didanai ibaratnya, dan itu dananya nggak sedikit ya kan. Maka ya itu antum pernah apa cerita yang terkenal ya tentang Umar datang ya dengan setengah hartanya, kemudian Abu Bakar datang dengan keseluruhan hartanya, ya, kemudian Utsman juga datang, ya, kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, engkau butuh berapa? Ya, engkau butuh berapa pasukan? Aku ada 100 kuda. Ya, kemudian ya diterima sama Rasulullah. Kemudian ditanya sama Utsman, apakah masih kurang? Masih, ya kata Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Utsman, ya maka aku sedekahkan lagi 100. Jadi berapa? 200 begitu terus. Ini 100 kuda perang beserta peralatannya ya. Bukan cuma kuda tok ya, tapi kuda, pelana, ya pedang, tombak dan seterusnya. Ya, yang dibutuhkan untuk pasukan berkuda 1 orang ya. Dan itu berjumlahnya 100. Ya, karena ini 30.000 tentunya, maka bentuk perlu banyak, dan ini lawannya Romawi ya, bukan lawan yang remeh ya. Maka ketika itu Utsman begitu terus sampai ya 900 kuda perang. Maka kemudian Rasulullah ya masih membuka lagi, ya siapa yang masih ingin siapa yang ingin mengeluarkan hartanya untuk perang ini. Ya, kemudian Utsman bertanya, ya Rasulullah apakah masih kurang? Ya masih ya, tentunya masih ya.
Yang baru 900 dan harta-hartanya tadi yang punya punya Umar dan Abu Bakar. Maka kemudian Utsman, ya Rasulullah, aku hanya ada tersisa 70 kuda perang. Tersisa 70 kuda perang. Maka Rasulullah, saya akan genapkan menjadi 30-nya itu dengan unta ya. Jadi kan kalau perang itu juga bisa pakai unta. Ya, unta beserta ya tentunya unta perang ya. Yang unta yang kuat untuk mengangkat pakan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk perang. Maka genaplah 1000 tunggangan yang disegahkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu belum selesai. Ya, belum selesai. Bayangkan 1000, hitung aja satu kuda misalnya, kuda perang ya, mungkin sama peralatannya ya 50 lah, 40 juta atau 50 juta kali 970. Plus unta. Ya, unta juga enggak murah ya. Maka kemudian Rasulullah ya masih membuka. Maka kemudian Utsman bin Affan berpikir, ya Rasulullah, sesungguhnya ya kudaku dan unta-untaku sudah habis. Tapi aku masih memiliki harta. Maka aku sedekahkan hartaku ini. Tahu enggak hartanya berapa? 1000 dinar. Berapa? 1000 dinar. Bayangkan aja 1 dinar itu 4 gram emas. Sekarang emas ya, kalau sekarang 2 juta sampai 3 juta. 1 gram emas, berarti 1 dinar itu 12 juta kali 1000. Berarti 12 M. Belum ditambah sama yang kuda-kuda tadi. Ya, tentunya ini kita tahu sih bahwasanya Utsman itu memang sahabat yang sangat sangat kaya dan beliau sangat dermawan. Tidak terlena dengan dunianya, maksudnya. Dunianya harta-hartanya itu tidak menjadikan dia terlena untuk berpaling dari jihad maupun sedekah yang lainnya. Kemudian ya kita berganti dulu ke Ali ya, sebelum kita membahas khalifahnya nanti. Ya, tentunya Ali bin Abi Thalib ini ya keluarganya Rasulullah sudah tahu ya antum. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib paman Rasulullah, kemudian Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Karena memang kemudian Abu Thalib ini mempunyai banyak anak. Ya, kalau nggak salah itu ada 5 atau 6. 4 laki, 2 perempuan. Ada beberapa riwayat ada yang mengatakan 5, yaitu Ja'far, Ali, sama Ukail. Siapa? Ukail. Ada yang mengatakan Ukail. Maka kemudian ya ketika Rasulullah SAW melihat bahwasanya Abu Thalib ini merasa kesusahan ya karena banyak anak, ya tentunya banyak nafkah yang harus dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW ini mendatangi Abbas, pamannya. Ya, Abbas ini adiknya Abu Thalib. Oh pamanku, mari kita datangi ya Abu Thalib ya, kemudian untuk mengurangi bebannya. Maka datanglah Abbas bin Abdul Muthalib bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sudah umur 30 tahun ya. Beliau mendatangi Abu Thalib ya, kemudian mengatakan, wahai Abu Thalib, ya tentu kebaikanmu ketika aku masih kecil ya sungguh banyak. Oleh karenanya aku ingin meringankan bebanmu. Maka biarlah kami mengurus anakmu. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu dibawa oleh Abbas ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibawa oleh Rasulullah SAW. Jarak umur Nabi dengan Ali bin Abi Thalib ini ya lumayan jauh. Ya bisa dibilang ada yang mengatakan 30 tahun. Berapa? 30 tahun, ada yang mengatakan 32 tahun. Dilihat dari islamannya Ali ya. Kan karena keislaman Ali itu riwayat yang paling kuat, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ya, berarti jaraknya berapa? Ya 32 atau 30. Karena Rasulullah SAW diutus ketika umur 40. Iya, 40 kurangi 10 tahun berarti kan jaraknya 30 tahun. Atau 8 tahun kalau misalnya jaraknya 32. Tentunya Ali bin Abi Thalib ini juga banyak sekali kemuliaan beliau ya. Ya salah satunya beliau ini memang salah satu yang pertama masuk Islam. Pertama masuk Islam ya, karena beliau langsung hasil didikannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau ceritanya ya ketika itu Rasulullah SAW bersama Khadijah ya sedang sholat malam. Sedang sholat malam. Karena ketika Al-Muzammil itu turun, ya enggak. Sebelum ayat terakhirnya itu turun, Inna Rabbaka
ya'lamu annaka taqumu minal laili itu kan qiyamul lail itu wajib apa? Qiyamul lail itu wajib. Maka ketika itu Rasulullah SAW sama Khadijah sholat di rumah. Nah, ketika itu ketahuan sama Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali bertanya, sedang apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya aku diutus seperti ini dan ini adalah ya ibadah seperti ini. Nah, kemudian Ali bin Thalib tertarik untuk masuk Islam. Akan tapi Rasulullah SAW pertama ya menganjurkan untuk Ali bin Thalib Ali ini untuk izin dulu ke Abu Thalib, ke ayahnya. Kemudian ketika itu Ali berpikir, ya, wong ini diri saya, ya, ngapain saya harus izin dulu kepada ayah saya? Kemudian ya beliau langsung beriman ketika itu ya. Kemudian untuk tahu sendiri bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga apa menantunya Rasulullah SAW karena beliau menikah dengan Fatimah. Ya, dan ini salah jalur ya yang bikin apa ibaratnya keturunan Rasulullah sampai sekarang yang ada kayak Habib-Habib itu ya keturunannya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bersama Fatimah tentunya. Ali bersama Fatimah mempunyai 4 atau 5 anak. Hasan, Husain, kemudian ada Ummu Kulsum, ya. Ada 4, ada Zainab dan satunya lagi saya lupa. Jadi ada 5. Perempuan 3, 2 laki. Yang terkenal. Tentunya istrinya Ali ya, bukan hanya Fatimah ya. Akan tapi Ali ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain sampai Fatimah wafat. Ya, tentunya Fatimah wafat ini baru tahun 11 Hijriah. Ya, tahun 11 setelah 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi karena ketika itu Rasulullah SAW sebelum wafat kan berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau akan menjemputku ya sebentar lagi. Ya, maka ketika itu ya Fatimah hanya mendengarkan ya dan beliau percaya saja. Maka ketika itu setelah Rasulullah SAW wafat ya 6 bulan kemudian Fatimah jatuh sakit dan kemudian beliau wafat tahun ya sama 11 Hijriah, akhir 11 Hijriah. Kemudian ya banyak dari prestasi dari Ali ini juga banyak ya. Beliau salah satu sifatnya ya beliau itu pemberani. Jadi memang ciri-ciri beliau ini aslinya beliau nggak terlalu tinggi. Ya, beliau tuh badannya biasa. Ya, cuma memang badannya ya tentunya kuat ya. Karena terkenal dengan pedangnya beliau, yaitu pedang apa? Ya, dan pedang Zulfikar. Dan pedang Zulfikar ini ada di museum, kalau nggak salah di Turki. Ada yang mengatakan kalau nggak di Turki di Arab. Ya. Dan pedang Zulfikar ini beratnya 27 kilo. Bayangkan tangan yang ngangkat itu bagaimana? Antum ngangkat barber berapa kilo? Ini 27 kilo dan ini diayunkan loh, pedang. Ya. Dan di sini tentu bahwasanya ya fisiknya Ali ini juga kuat. Kemudian ya beliau ini memang terkenal pemberani. Ya beliau yang pertama kali maju ketika perang Badar. Ya karena perang Badar kan biasanya sebelum perang itu ada duel ya. Dan di perang Badar itu yang maju kan Hamzah, Ali dan ada Abul Haris. Kemudian beliau juga yang ketika perang Khandaq perang Khandaq beliau ini membunuh ya Amr bin Abduwud. Ya beliau duel dengan Amr bin Abduwud. Dan ini salah satu ya pentolannya Quraisy juga. Beliau juga sangat kuat. Bahkan ketika Khandaq itu ya di suatu pagi kan model kan memang dia perang Khandaq kan mengepung ya. Dan setiap awal perangnya itu mesti diawali dengan duel. Maka ketika itu ya Amr bin Abduwud ini maju ke depannya ke depan parit Khandaq itu kemudian mengatakan ya majulah kalian wahai kaum muslimin ya. Tunjuklah dari kalian satu orang yang bisa mengalahkanku. Buktikan bahwasanya kalian itu adalah ya kesatria yang kuat. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib ini meminta izin, ya Rasulullah biar aku yang maju. Kemudian Rasulullah tidak langsung diizinkan. Ya, kemudian menunggu nggak ada yang jawab. Ya, kemudian begitu lagi diprovokasi terus ya sampai ketiga kalinya. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib izin, kemudian sama Rasulullah diiyakan. Diiyakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju. Ya, dan ketika itu ya berhasil menyabet ya Amr bin Abduwud. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya ini juga pernah ya memimpin perang Khaybar.
apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar ini perangnya Rasulullah SAW melawan Yahudi terakhir. Jadi ibaratnya di Madinah itu kan ada ya kaum Yahudi ada 3 ya, ada Bani Qoniqa, ada Bani Nadir sama Bani Quraidah. Nah, 3 ini. Nah, ketika ketiga ini ya di tahun 5 ada Bani Nadir. Di tahun keempat itu ada Bani Nadir melanggar peraturan. Kemudian di perang Khandaq itu ada Bani Qoniqa ya melanggar peraturan, dia menyerang. Ya, kemudian di terakhir ada Bani Quraidah. Ya, di tahun 6 Hijriah. Begitu. Ya, ketika ini semuanya sudah kalah ibaratnya. Ya, beberapa orang-orangnya ini ya yang selamat itu kabur ke namanya benteng Khaybar. Dari situ terkumpul ya orang Yahudi sebanyak 12.000 atau 15.000. Ya, kemudian Rasulullah tahun 7 Hijriah beliau menyerang ke sana. Ya, dan tentunya ini benteng Khaybar itu memang terkenal benteng yang kuat ya, karena bentengnya itu berlapis-lapis dan banyak. Karena memang ya sebagaimana di ayat Al-Hasyr ya, bahwasanya orang Yahudi itu orangnya penakut dan mereka itu hanya bisa sembunyi di belakang tembok. Begitu juga sebagaimana kita lihat sekarang di Israel sana. Sifatnya sama. Padahal ngelawan anak kecil tapi ya buat benteng. Apa? Buat benteng. Maka kemudian ketika kaum muslimin menghadapi mendapatkan ketika perang itu sebuah kebuntuan, maka kemudian Rasulullah SAW ya ketika suatu malam beliau bersabda di perang itu ya besok pagi ya perang ini akan diselesaikan dan akan dimenangkan oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku mencintainya. Maka kemudian semua sahabat ketika itu ya berharap bahwasanya mereka yang akan diberi panji oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab pun ketika itu langsung berharap bahwasanya dia yang diberi panji ya untuk memimpin perang. Maka kemudian ketika pagi hari Rasulullah SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib kemudian menyerahkan panji Islam ya. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin perang. Dan ketika itu ya perang bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik, kita kembali ke Utsman bin Affan. Ya, kita masuk ke masalah ya atau ke pembahasan cerita tentang khalifah, masa kekhalifahan beliau. Utsman bin Affan tentunya kemarin sudah selesai ya, maksudnya diangkatnya gimana? Ya dengan majelis syura yang beranggotakan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan kemudian ya ketika yang memimpin rapat ini Abdurrahman bin Auf, ya beliau ketika sudah menemukan ya para sahabat ini suaranya sama, Ali sama Utsman suaranya sama. Ya, kemudian mereka Abdurrahman bin Auf ini menanyakan ke masyarakat Madinah bagaimana pandangan tentang Utsman dan Ali. Kemudian dikumpulkanlah mereka di Masjid Nabawi dan kemudian Utsman dan Ali ini diberdirikan. Kemudian ya ditanya sama Abu Abdurrahman, wahai Utsman, wahai Ali, bagaimana engkau akan memimpin kaum muslimin setelah ini? Apakah kamu bisa memimpin dengan ya apa yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kedua khalifah sebelum ini? Ya. Kemudian Ali menjawab, ya tentunya aku akan memimpin dengan cara Rasulullah SAW ya, dan juga khalifah sebelumku dan juga dengan caraku sendiri ya, begitu karena perkataannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Utsman bin Affan ketika ditanya begitu ya beliau menjawab sama, akan tapi beliau mengatakan insyaallah saya akan memimpin sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga dua khalifah sebelumku. Maka ketika itu kaum muslimin ya Abdurrahman bin Auf langsung mengambil tangannya Utsman bin Affan kemudian membaiatnya dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin setelah itu. Dan ini terjadi di tahun ya 23 Hijriah setelah Umar bin Khattab. Zaman Utsman tentunya ya di sini banyak salah satu ya kan kita kemarin sudah bahas ya bahwasanya kaum muslimin itu sudah luas sekali daerahnya. Ya jadi terbentang dari atas ya, kemudian Persia ini sudah selesai semua di masa Umar. Ya, Jazirah Arab ini yang hijau tua ini sudah semua. Ya, kemudian sampai ya negeri Syam, Irak dan lain-lainnya, bahkan ke Palestina, perbatasan ya Jazirah Arab dengan
Syam dengan Mesir. Maka ketika masa Utsman bin Affan ini ya tentunya mempertahankan kekuasaan yang luas itu ya sulit juga, ya Pak. Ya ada tantangan sendiri. Membuka itu sulit, ya. Mempertahankan itu lebih sulit ya tentunya. Karena ketika itu ya tidak ada surat menyurat, tidak ada teknologi untuk bisa mengkoordinasi sana cepat, ya, langsung kirim. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini ya, langsung diatur-atur. Tentunya di Utsman ini masih ada futuhat ya tentunya. Karena kemudian Amr bin As ya ini melihat bahwasanya untuk melanjutkan ke Mesir, ya mendakwai Mesir. Maka ketika itu Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Sahr. Siapa? Abdullah bin Abi Sahr. Beliau ya di tahun 25 Hijriah ya beliau lanjut futuhat. Nanti berakhir di tahun 28 Hijriah. Itu sampai di Afrika Utara ini sudah kena semua. Ya, jadi hampir ke Maroko. Jadi ini yang hijau ini Mesir dan Aljazair itu sudah dipegang oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu ya kemudian Romawi Bizantium yang ada di seberang, yang ada di sini, nah yang ada di sini, ya ini mulai melihat kaum muslimin pergerakannya sudah sampai sini, maka mereka khawatir, ya mereka khawatir mereka akan diserang, maka mereka menyerang duluan, menyerang duluan. Kemudian di sini Siprus, ya ini kan Bizantium ya sudah bukan Romawi Timur lagi, tapi Romawi Barat, ya Bizantium. Maka kemudian di sini Siprus dan Sisilia. Ya, ini namanya Pulau Sisilia. Ini kan memang pulaunya ibaratnya pas kapal perangnya markas laut punyanya Bizantium. Maka mereka menyerang. Maka ketika kaum muslimin melihat pergerakan seperti ini, ya Muawiyah minta izin meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk membentuk pasukan armada laut. Maka kemudian Utsman bin Affan mengizinkan dengan syarat ya pasukannya itu bukan orang yang dipaksa. Jadi bukan ayo wajib ikut. Karena memang orang-orang Arab ini belum pernah ya perang di laut itu belum pernah. Dan memang kelebihannya orang Arab itu ya menangnya ya ketika tarung di darat. Ya, maka kemudian ya sini Muawiyah melihat kesempatan karena kita sudah menguasai Mesir, ya tentunya kita punya laut yang luas dan punya ya bekas bekas pelabuhannya Romawi. Ya maka di sini dibentuklah armada laut pertama kali di kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Maka ketika itu ya meletuslah perang Siprus pertama kali, perang laut. Ya kaum muslimin Muawiyah dari Syam, ya dari Damaskus. Ya kemudian di sini Abdullah bin Abi Sahr memimpin pasukan dari pelabuhan Mesir ke atas, ya ke Siprus juga. Taktiknya gimana? Ya taktiknya gampang. Taktiknya ya, terdengar seperti mudah, tapi sulit dipraktekkan. Yaitu Abdullah bin Abi Sahr ini mengusulkan kita jadikan perang laut ini sebagai perang darat. Gimana? Ya. Jadikan perang laut ini perang darat. Yaitu ya karena kaum muslimin itu kapalnya belum yang bagus ya ibaratnya. Karena masih biasa. Maka mereka berstrategi bahwasanya kita himpit kapal-kapal mereka. Ya, kemudian ketika kapal-kapal yang sudah banyak terhimpit ya, kan di situ kayak terbentuk daratan. Ya, kita perang di atas sana. Jadi ibaratnya perangnya bukan pakai meriam, ya belum ada meriam. Ya, maka ketika itu kaum muslimin bisa mengalahkan telak Romawi di Siprus. Ya, kemudian ya Datul Salasil. Kemudian Pulau Sisilia yang ada di seberangnya. Ya kaum Bizantium merasa tidak terima ya tentunya karena serangan ini. Kemudian mereka membentuk pasukan lagi yang lebih kuat, kemudian menyerang. Kemudian kaum muslimin lanjut yang kemudian nanti namanya perang Datus Sawari. Datus Sawari. Perang Datus Sawari itu di antara tiang-tiang layar. Ya kemudian di Datus Sawari juga kaum muslimin bisa memenangkan dengan telak. Kemudian
Kemudian apa? Ya, kemudian di sini Siprus, Sisilia tentunya ketika sudah di tangan kaum muslimin ya. Di situ nggak berhenti, ya karena bertahan. Bertahan itu lebih sulit. Karena jadi ibaratnya di Siprus dan Sisilia ini ya jadi benteng kaum muslimin dan juga jadi pelabuhannya. Maka kemudian ya begitulah. Jadi kadang Bizantium nyerang, ya kemudian keambil sama Bizantium. Kemudian kaum muslimin lagi mengambil alih. Ya, dan begitu terus sampai tahun 30 Hijriah. Ya, karena memang Bizantium ini sangat kuat. Kemudian ya, ketika kaum muslimin ini ya sudah meluas ya. Yang di atas Persia ini melanjut sampai ada mengatakan sampai perbatasan Hindustan. Jadi perbatasan sama India. Sampai daratan India. Yang salah satunya ya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kembali dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, maka ketika kaum muslimin sudah tersebar luas ya, maka kemudian di Irak di tanah Persia ini yang sekarang jadi Iran dan Irak ya, itu terjadi banyak permusuhan banyak permusuhan. Salah satunya yaitu permusuhan tentang bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi ketika itu Hudzaifah Al-Yaman ya, yang menjadi sahabat terkemuka yang ada di tanah Persia ya, beliau melihat permusuhan kayak gini tuh sampai ibaratnya kaum muslimin saling todong-todongan senjata ibaratnya. Bacaanku yang lebih baik. Loh, kok bacaanmu seperti ini? Dan begitu sampai perang. Sampai perang. Nah, kemudian Hudzaifah Al-Yaman datang ke Madinah mengabarkan kepada Utsman, ya Utsman, ya seperti ini kejadiannya. Maka sebaiknya bagaimana kita memutuskan hal ini. Maka ketika itu Utsman memanggil lagi ya para penulis wahyu, ya timnya Zaid bin Sabit, ya yaitu ketika ini kemudian Zaid bin Sabit ketuanya, di bawahnya ada Abdullah bin Zubair, ya kemudian ada Sa'id bin Al-As, kemudian ada Abdurrahman bin Haris. Maka ketika itu Utsman ya suruh mengumpulkan ya Quran yang ada di kaum muslimin. Ya, kemudian semua ketika itu dikumpulkan para sahabat, dibakar. Dibakar. Loh, kenapa dibakar? Ya, karena Utsman ingin menjadikan kaum muslimin ini bersatu. Salah satunya ya kita memakai Quran ya satu aja. Karena ketika itu kan Quran yang tersebar kan itu dengan 7 bahasa. Nanti aku akan pembahasan detailnya di pelajaran Ulumul Quran. Nanti ada tentang sab'ul lughat. Ya, bukan sab'ul qiraah ya, beda. Cara baca dan bahasa itu beda. Nah, ketika itu Utsman mengambil mushaf imam yang ada di Hafsah bintu Umar tentunya. Ya, beliau mengambil, ya kemudian beliau memutuskan, ya silakan ini buku mushaf imam ini jadi patokan. Jadi patokan. Kemudian suruh revisi ulang dan disuruh untuk mengkopi menjadi 7 kitab. Berapa? Ya, 7 kitab. Dan itu dibagi-bagi di setiap ibu kota. Di Syam 1, ya di Basrah 1, di Kufah 1, di Yaman 1, di Madinah 1, di Mekah 1, dan di Mesir 1. Ya. Dan ini yang satunya sampai sekarang kita kenal yaitu dengan mushaf Utsmani. Maka ketika ya ini langsung kita terakhir ya 31 Hijriah ya, maka mulai satu pergerakan masif ya dari Mesir. Ada satu orang Yahudi, siapa namanya ya, Abdullah bin Saba. Beliau ini ya riwayat yang paling kuat bahwasanya beliau masuk Islam, akan tapi ya pura-pura masuk Islam. Ya, ketika itu beliau melihat ya, karena beliau ini orang Yahudi, ya beliau ini ingin memecah belah kaum muslimin. Ya, maka ketika itu beliau melihat ini kaum muslimin sudah pecah. Ya, bahkan ya dengan tadi kejadian qiraah tadi, masalah lughah Al-Qur'an. Maka ketika itu ya tempat yang paling bisa dipanas-panasi atau dipecahkan ini di daerahnya Persia atau di daerah Basra dan Kufah. Maka beliau ke sana, ya beliau menyebarkan berita-berita hoak. Menyebarkan berita hoak satu orang. Ya. Salah satunya ya yaitu tuduhan bahwasanya Utsman bin Affan ini
apa? Nepotisme. Apa nepotisme? Nepotisme itu mengangkat orang gubernur yang berada di apa? Yang keluarganya ibaratnya. Kerabatnya untuk menjadi gubernur-gubernur. Ya, jadi Abu Lu'lu'ah bin Sabah ini melihat, wah ini ada kesempatan ini. Beliau ini ingin membuat permusuhan biar nanti pergerakannya ini untuk membunuh Utsman, apa? Untuk membunuh Utsman. Maka beliau mengatakan, ya, salah satunya nanti dari sini bisa keluar dua kelompok, apa? Keluar dua kelompok. Tapi pertama Abdullah bin Sabah menyebarkan itu, bahwasanya pertama yaitu nepotismenya Utsman bin Affan. Ya, karena lihat, apakah kamu nggak lihat itu di Syam siapa yang jadi gubernur? Wah, Muawiyah. Ya, coba dilihat siapa yang jadi gubernur di apa namanya? Kufah. Ya, ketika itu yang menjadi gubernur adalah Abdullah bin Abi Sahar. Abdullah bin Abi Sahar ini di Mesir. Ya kan? Lihat gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sahar kan juga keluarganya Utsman bin Affan. Maka kemudian apakah kamu nggak lihat juga ada Walid bin Abi Mu'id, ya ini apa namanya, ibu kota, gubernurnya di Kufah. Ya, maka menggunakan lihat Utsman hanya memilih orang-orang terdekatnya untuk menjadi wali atau menjadi gubernur. Ya, tanpa melihat padahal ada sahabat yang lain seperti ini. Kemudian berita yang disebarkan juga bahwasanya ya tentang Ali ini lebih mulia daripada Utsman bin Affan. Tentunya orang-orang yang di di Irak ini yang nggak tahu Utsman, mereka nggak tahu Utsman kan, mereka orang Persia, ya enggak. Dan jarak Persia ke Madinah berapa kemarin saya bilang? Sekitar 1000 kilo. Ini nggak tahu, ya siapa Utsman. Taunya cuma dengar, oh kita khalifahnya sekarang Utsman. Ya, tapi kemudian Abdul bin Sabah dengan lihat, oh ini kesempatan untuk menyebarkan ya kabar-kabar ya. Banyak kabarnya aslinya. Bahwasanya beliau ini yang membunuh anaknya Abu Lu'lu'ah. Ya, adalah Abu Lu'lu'ah. Ya, dikatakan Abdul bin Sabah bahwasanya Abu Lu'lu'ah itu sudah masuk Islam gitu. Dan anaknya ini dibunuh secara dolim oleh Utsman. Ya, tentunya ini hal yang salah ya. Dan ya ini yang melahirkan kemudian nanti ada kelompok Syiah. Ya, beliau juga mengabarkan pada yang lain ya, kepada orang-orang menyebarkan bahwasanya Ali itu lebih mulia daripada Utsman. Dengan menyebarkan hadis bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW ketika berangkat perang Tabuk, beliau menunjuk siapa untuk mewakili Madinah, menjaga Madinah? Beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, saya ingin perang gini. Kemudian Rasulullah SAW dengan bersabda, wahai Ali, apakah kamu nggak ridho? Ya, engkau bagiku adalah bagaikan Harun, ya, antara diriku sebagai Musa dan Harun. Ya, maka ketika itu ya dipahami, diplesetkan oleh Abu bin Abi Sabah bahwasanya lihatlah, ya Rasulullah mengatakan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana Musa dan Harun. Musa dan Harun sama-sama nabi, sama-sama sepupu. Ya enggak? Lihat, berarti ya yang paling cocok ya untuk melanjutkan Rasulullah SAW Ali. Ya, kemudian diambil oleh ya dibaratnya diserobot oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu. Maka terkumpullah orang-orang ini, ya banyak dari Mesir ada, ya dari Irak, Kufah ada. Maka semua ya demonstran ini, orang-orang yang marah-marah ini tadi, yang sudah terprovokasi, mereka berkumpul untuk menyerang Madinah. Maka ketika itu ya para sahabat yang berada di Madinah mendengar kabar ini, bahwasanya ada pergerakan ya orang-orang dengan bawa pedang, ya tentunya bawa senjata mendatangi Madinah. Enggak sedikit, bahkan di suatu riwayat ada yang mengatakan 700 orang. Ya, enggak sedikit. Ya, cuma ketika itu memang posisi Madinah itu para sahabat lagi pada umrah. Jadi sedikit yang ada di Madinah. Salah satunya ya ada Ali bin Abi Thalib, ya. Dan anak-anaknya ada Al Hasan dan Husain. Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Maka ketika itu ya mereka menyampaikan pesan ini kepada Utsman. Kemudian Utsman bertanya, apa yang mereka inginkan? Mereka berjawab bahwasanya mereka menginginkan turunnya Utsman atau enggak ya terbunuh. Ya kami, kalau misalnya Utsman nggak mau turun ya kita bunuh.
Maka ketika itu Utsman mengatakan, oh ya sudah, apa? Ya sudah. Ketika itu Utsman masuk ke rumahnya, ya kemudian ya Ali mendatangi, ya Utsman, kenapa kau tidak memerintahkan kami untuk menyerang? Apa? Memerintahkan kami kok menyerang. Kemudian Utsman berkata, ya, bukankah kamu lihat bahwasanya mereka itu kaum muslimin? Ini orang-orang muslim. Ya, cuma terprovokasi. Di sini kita tahu bahwasanya ya walaupun ya ketika orang walaupun sahabat pun terkadang bisa terhasut. Ya. Tentunya mereka aslinya bukan sahabat karena mereka nggak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya kemudian ya Utsman tuh nggak pingin ibaratnya ya kaum muslimin tertumpah darahnya karena memperebutkan Utsman. Nah, kemudian mereka datang, ya singkat cerita sampai mengepung. Ya walaupun sudah ditawari sama Ali ya untuk Al Hasan dan Husain ini untuk menjaga, tapi sama Utsman suruh pulang, Hasan bin Husain. Ya kemudian sampai ya di suatu pagi ya ketika mereka sudah tidak sabar dan melihat kesempatan, maka kemudian ada beberapa orang yang mulai masuk ke rumahnya Utsman. Enggak, ketika itu ya ada satu sahabat, bahkan ini ya ada yang terprovokasi. Ini siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Siapa berarti? Anaknya Abu Bakar. Ya, dia ikut terprovokasi. Ya masuk pertama yang ibaratnya menarik Utsman. Menarik ya kemudian sama Utsman berkata, ya Utsman dengan lemah lembut mengatakan, "Wahai Muhammad," ya Muhammad bin Abu Bakar tentunya. "Apakah kamu tidak malu dilihat ya ketika nanti engkau ditanyakan ketika engkau mati kemudian engkau bertemu dengan ayahmu, ya kemudian ayahmu berlihat bahwasanya engkau ini membunuh ya sahabatnya." Nah kemudian Muhammad bin Abu Bakar ini sadar dan dia balik. Ya kemudian yang salah satu orang yang diriwayatkan itu terkenal yang langsung mendatangi Utsman yang mengeksekusi Utsman pertama kali, yaitu yang dikenal dengan Al-Maut Al-Aswad, ya, orang Afrika. Ya, beliau ini terkenal dengan ya sudah banyak membunuh orang. Ya, maka beliau ketika itu ya Utsman lagi ngaji ini, posisinya Utsman lagi ngaji. Ya semua orang sudah masuk. Ya, sudah masuk, sudah ada beberapa yang memukul. Nah, kemudian Al-Maut Al-Aswad ini mendekati langsung mencekik Utsman. Mencekik Utsman sampai Utsman ini pingsan. Ya, maka kemudian Utsman ini ketika pingsan ini ya kemudian dia bermimpi. Bermimpi. Ini masih pagi, posisinya masih siang ya. Ketika itu Utsman puasa. Maka ketika itu Utsman bermimpi, ya, kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian Utsman datang ke situ, ya, itu posisinya Rasulullah dan Abu Bakar dan Utsman ini lagi, ya Abu Bakar dan Umar ini lagi berada di meja makan, seperti meja makan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, ya, engkau akan jangan berbuka di dunia, tapi berbukalah nanti bersama kami." Jadi mengabarkan bahwasanya Utsman ini akan meninggal di sore itu. Nah, kemudian Utsman bangun, ya melanjutkan baca. Nah, ketika itu masuk lagi, ya orang-orang yang tadi, ya kemudian memukul, ya ada yang mengatakan memukul, kemudian dilindungi oleh salah satunya istrinya Utsman, yaitu namanya Nailah, yang masih berada di rumah beliau, yang hingga ketika itu jari-jarinya istrinya ini terpotong. Ya. Maka kemudian Utsman dipotong, ya ada yang mengatakan potong dulu tangannya, ya, kemudian yang lain mengikuti, ada yang nusuk, ada yang itu dan seterusnya. Sampai di satu riwayat ada yang mengatakan, ya ketika itu darahnya Utsman itu jatuh ke mushaf yang dibaca Utsman, dan itu jatuh pas di ayat surah Al-Baqarah ayat 137. Ya, fasayakfi kahumullah wa huwas samiul alim. Maka sesungguhnya Allah akan mencukupi dirimu dan Dia adalah yang maha pendengar dan maha mengetahui. Jadi sudah cukup masanya Utsman. Maka ketika itu ya Madinah geger, ya, dan tentunya ya ini para sahabat juga bingung bagaimana ini, ya Utsman khalifah sudah tidak ada. Maka para sahabat ketika itu di sana, ya yang sahabat yang dekat yang tinggal sedikit itu di sana di Madinah, ketika itu langsung merapat ke Ali bin Abi Thalib, kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib. Mau dilanjut enggak? Ceritanya Ali.
Udah ngantuk? Udah capek? Tapi kita singkat aja ya nanti Ali bin Abi Thalib ini. Kayak kita sudah bahas. Ya karena tidak banyak di masa Ali. Ya karena di masa Ali ini tentunya apa namanya? Ya, fitnah ini masih berjalan. Maka ketika itu kejadian besar yang pertama adalah perang Jamal. Ya, ini perang antara kubunya Aisyah dan Ali. Dan sini antum ya harus mulai berhati-hati kalau misalnya antum baca sendiri di buku. Ya karena Ustaz, ya karena di sini di zaman Utsman dan Ali ini dan di beberapa buku itu ada yang diselewengkan. Ya tentunya. Bahkan Ustaz pernah kemarin baca ada di suatu PDF ya, PDF buku sirah itu. Ya. Ketika Utsman, jadi cerita tentang pengangkatan Utsman, maka itu ada kalimatnya. Kalimatnya ya maka ketika itu Utsman mengambil jatahnya Ali. Padahal ketika itu Ali berhak menjadi khalifah. Bayangkan ini ada di sebuah buku. Ya, buku dicetak ya dan dijual. Ya. Dan ini tersebar, maka berhati-hati. Antum ya karena di sini sudah mulai bergelut dengan pemahaman akidah ya. Maka ya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita harus melihat ya ambil jalan tengah, tawasud. Kita enggak ke golongan kanan yang keras dan juga enggak ke golongan kiri yang terlalu menggampangkan. Kita di tengah-tengah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ini ya beliau kan berada di Madinah. Nah, Aisyah ketika itu berada di Mekah sedang umrah. Ya, maka ya Abu Lubab bin Sabah ini kemudian memasifkan lagi gerakannya karena dia tahu ini berhasil ya untuk membunuh Utsman ya berhasil. Maka ketika itu dia menyebarkan lagi ya. Kemudian dia menyuruh orang-orangannya ini untuk mendatangi Aisyah. Mendatangi Aisyah bahwasannya ya tentang untuk menuntut darahnya Utsman. Jadi gini ibaratnya mendatangi, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak mau ya menuntut darahnya Utsman yang terdolimi? Ya, apabila engkau mau maka datangilah ke ya suruh berkumpul di Kufah ketika itu. Maka kemudian ini juga mendatangi Zubair bin Awam dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Ya, maka mereka datang ke sana kumpulan. Ketika sudah berkumpul di Kufah, ya kemudian mereka ngirim surat, ibaratnya menyebarkan surat ya sampai ke Ali. Ya di situ tulis namanya Aisyah. Ya gini. Ya kemudian dikirim ya bahwasanya menuntut darahnya Utsman. Datangilah Kufah gini. Maka ketika itu Ali ya menyuruh menyuruh bawahannya untuk melihat bagaimana keadaan di Kufah. Maka ketika berangkat utusannya Ali ya ini kemudian dikasih surat bahwasanya di Kufah ini Aisyah, Zubair dan Thalhah ini sudah mengumpulkan pasukan. Ya, jadi kelompoknya Abdullah bin Sabah ini ya sangat kuat pergerakannya. Jadi ibaratnya sampai memalsukan dan mengambil surat-surat. Ya, surat diambil, dipalsukan, diganti. Ya, kemudian sampailah ke Ali bahwasanya Aisyah ini intinya punya pasukan sudah berkumpul untuk menuntut darah Utsman. Ya, maka Ali ya untuk berjaga-jaga ya udah berangkat. Bahkan ketika itu dibicarakan ya Ali mengumpulkan 10.000 pasukan. Ya untuk berjaga-jaga melihat keadaan. Maka ketika bertemu ya di dekat Kufah ya ketika itu Aisyah, Zubair dan Thalhah ini aslinya sudah baiat sama Ali. Ya sudah berbaiat sama Ali. Akan tapi ya di sini mainannya Abdullah bin Sabah ibaratnya. Jadi di kubunya Ali itu ada orang-orangannya Abdullah bin Sabah, di kubunya Aisyah itu ada orang-orangannya Abdullah bin Sabah. Maka ketika itu Ali ya bertemu, wahai Ummul Mukminin, apakah benar seperti ini? Padahal kami mendapatkan pesan untuk datang ke Kufah ya karena engkau ingin mengumpulkan orang-orang yang ya ibaratnya mengkisos orang-orangnya yang membunuh Utsman. Padahal kemudian Ali mengatakan, saya mendapat surat ya seperti ini. Ya bahwasanya engkau mengumpulkan pasukan untuk menyerangku gini. Maka ketika itu ya sudah damai ibaratnya. Sudah damai. Nah, di sini Abdullah bin Sabah ya melihat, ini kok enggak jadi perang. Enggak jadi perang. Maka di suatu malam ya di malam itu ketika mereka sudah aslinya besok ini sudah mau perjalanan pulang. Maka ketika malam hari ya Abdullah bin Sabah menyuruh untuk kubu yang ada di Aisyah ya untuk menyerang ke tendanya Ali. Ya, yang ada di kubunya Ali untuk menyerang ke tendanya Aisyah.
Maka ketika itu malam hari itu ya terjadilah perang antara kaum muslimin dan muslimin. Ya, sungguh itu pengalaman yang sangat perih ya jika dilihat ya. Maka ketika itu bahkan ada siapa namanya? Abdullah bin Zubair atau enggak, saya lupa no. Di kubunya Ali yang memegang panji. Ya, ketika malam itu ya aku melihat suatu pemandangan yang ya sangat miris. Ya, bagaimana kaum muslimin perang? Di sini Allahu Akbar, sana takbir. Ya Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Dan itu saling perang-perangan, saling nyerang. Maka bayangin bagaimana ya hiruk pikuknya kayak gitu. Bahkan ketika itu Zubair dan Tolha langsung ingin ya mengelarikan diri, maksudnya melepas dari ini biar tidak tambah parah. Ya. Nah ketika itu ya Zubair keluar, Tolha keluar. Ya Abdullah bin Sabah melihat kesempatan, ini waktunya membunuh Zubair dan Tolha. Maka ketika itu ya Zubair sama Tolha ini ya beliau syahid di perang itu. Dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Sabah. Ya. Aisyah ya ketika itu bisa diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini menunjukkan bahwasanya ya tidak benar bahwasanya sebagaimana klaim Syiah bahwasanya Ali ini memusuhi Aisyah. Padahal yang menyelamatkan Aisyah di perang Jamal ya Ali. Ya beliau langsung mendatangi untanya ya kan ini makanya perang Jamal karena ya gerombolannya Aisyah itu yang berangkat dari Mekah itu pakai unta. Jadi banyak untanya. Maka dimenangkan perang Jamal. Ya, maka Ali langsung ya ibaratnya mengambil sekedupnya Aisyah diangkat ya kemudian diselamatkan. Ya, kemudian di sini ya mulai sudah ketika itu ya banyak yang wafat para sahabat dan itu salah satunya ya 2 orang yaitu Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah beliau gugur di perang ini. Ya karena ini Abdullah bin Sabah. Ya ini kuat pemahaman Abdullah bin Sabah karena tahu wah ini orang-orang muslim lemah ini ya. Maka diberikan hoaks ya yang untuk memanaskan berita. Kemudian ya enggak sampai situ. Ya di tahun 38 ya 37 setahun setelahnya. Jadi kan Ali naik akhir 35 Hijriah. Ya, kemudian di 36 terjadi perang Jamal. Kemudian tahun setelahnya ya Abdullah bin Sabah mulai ingin memanas-manasi Muawiyah. Ya, Pak. Memanas-manasi kubunya Muawiyah yang ada di Syam. Karena memang ketika itu Ali beristihad untuk memindahkan pasukan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya, dipindahkan. Karena melihat kondisi di Madinah ini sudah banyak orang-orang tadi, pembunuh-pembunuhnya Utsman itu loh, masih di situ berkeliaran, 700 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ya 10 kali lipat santri Imtak. Ini enggak. Maka ketika itu ya disampaikanlah ya memang Muawiyah ini ketika itu ya beranggapan bahwasanya kok Ali ini enggak mau kisos orang-orang yang bunuh Utsman. Ya enggak. Karena Muawiyah beranggapan bahwasanya kan Muawiyah ini keluarganya Utsman ya. Beliau beranggapan dengan ayat Al-Isra ayat 33, wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan. Jadi ketika kalau misalnya kalian punya keluarga dibunuh, maka kalian tuh berhak untuk menuntut. Ya, keluarganya itu berhak untuk menjadi walinya atau menuntut perbuatan dolim itu. Nah, ketika Abdullah bin Sabah melihat seperti ini, maka beliau mengirimkan bajunya Utsman dan jarinya istrinya itu tadi ke depan ke Muawiyah. Kemudian dengan narasi bahwasanya Ali itu tidak ingin membunuh orang-orang yang bunuh Utsman. Dan juga mengatakan bahwasanya Ali itu melindungi orang-orang yang telah membunuh Utsman. Bayangkan. Nah, ketika itu ya Muawiyah mendapatkan berita seperti itu. Kemudian dia mengumpulkan kaum muslimin. Ya, kan di Syam ini juga banyak sahabat-sahabat walaupun sahabat-sahabat sudah tua ya. Sudah pada tua semua. Ya beliau mengangkat baju Utsman. Maka ketika itu semuanya kaum muslimin nangis ya. Kemudian mereka berangkat, kami akan berangkat untuk ya ibaratnya meminta keterangan dari Ali bin Abi Thalib ini. Maka mereka berangkatlah. Ali itu beristihad bahwasanya Ya, Ali itu menginginkan Muawiyah ini berbaiat dulu sama Ali. Buat Ya buat kekuatannya biar terbentuk.
Ya, untuk yang orang-orang yang waras ini ibaratnya, ya untuk bisa menghabisi ya pasukannya atau ibaratnya orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah ini. Ya, akan tetapi sudah apa ibaratnya sudah keadaan ketika itu kacau sekali ya. Nah, ketika itu berangkatlah Muawiyah dengan pasukannya. Ya, Ali ketika mendengar ya udah berangkat dengan pasukan. Ya untuk berjaga-jaga tentunya. Ya, tentu kemudian kumpul di daerah Siffin, di daerah dekat Sungai Efrat. Maka ketika itu ya terjadi peperangan kembali. Ya, tentunya dengan pasukan yang sudah disusupi oleh orang-orang yang telah terpengaruhi Abdullah bin Sabah ya untuk memprovokasi. Ya, ketika itu sampai pasukannya Muawiyah ini dia sudah terdesak. Sudah terdesak gitu. Ya, Ali juga nggak mau melanjutkan. Nah, ketika itu Muawiyah dengan usulannya Amr bin As mengangkat mushaf di tombaknya, mengatakan bahwasanya akan diadakannya tahkim atau bahasa sekarang tuh bahasa politiknya arbitrase. Arbitrase itu apa? Ya ibaratnya kayak antum kalau misalnya perang, kalau misalnya ada antum pernah lihat baca sejarah negara ini dengan ini perang, kemudian melakukan perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya arbitrase. Kayak misalkan di dulu Indonesia sama Belanda. Ya. Maka ketika itu ya Muawiyah mengatakan ke Ali, ya silakan utuskan darimu satu orang yang engkau jadi wakil. Maka ketika itu Ali mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mewakilkan dengan Amr bin As untuk membahas membahas tentunya. Kemudian bahas intinya ketika ini ya keputusannya aslinya ya menangnya di Muawiyah, maksudnya karena Amr bin As tahu sendiri antum cerdiknya gimana. Ya. Bahwasanya ya tetap Muawiyah kembali tapi belum berbaiat dengan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu orang-orang yang sudah panas ibaratnya, orang-orang muda ketika itu yang sudah disusupi pemikiran-pemikiran Abdul bin Sabah, mereka ini kok sudah perang ya, kita mau memerangi kebatilan kok malah damai. Wah, ini nggak betul ini. Nggak betul. Maka mereka keluar kemudian berkumpul di nama tempatnya Nahrawan. Bahkan ketika kisahkan berkumpul sampai 6.000 orang di situ. Jadi yang nanti menjadi acikal bakal Khawarij. Ya, orang Khawarij itu salah satunya ya mereka itu gampang ya menghukumi orang tuh dengan dohirnya saja. Ya ketika makanya atau ya, antum kenal dengan orang sekarang yang gampang mengkafir-kafirkan. Ya. Wah, ini sedikit misalnya. Wah, tahlilan itu bid'ah. Wah, kafir berarti. Ya, kafir. Kan ada hadisnya man dolala finnar. Ya. Siapa yang telah bid'ah, ya, karena semua bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan adalah ya masuk neraka. Maka kafir. Ya, ini orang-orang yang semangat, ya ini orang-orang muda yang sudah beratnya, oh ini Muawiyah enggak, Ali ini telah membelok. Maka ketika itu Ali kembali ke Kufah, ya singkat cerita mereka kemudian Ali di tahun 35 di tahun 38 Hijriah beliau kembali ke ya untuk menghabisi ini orang-orang Nahrawan ini yang sudah membelot dan panas ya. Karena yang pasti ini orang Nahrawan ini dulu. Ini belum orang-orang yang bunuh Utsman ini belum terbunuh, makanya belum dikisos. Karena memang susah dan mereka sembunyi. Yang ini orang-orang Syiah lah ibaratnya. Yang sekarang jadi orang-orang Syiah yang ada di negara Iran sana. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ya tentu menyerangnya nggak langsung pembantaian gitu ya. Mengirim Abdullah bin Abbas untuk mendakwai. Maka ketika itu sudah mendakwai berapa kali, ya kemudian ada orang-orang yang kemudian kembali, sehingga tinggal 3.000 orang. Dan ini betul-betul nggak mau dan mereka ingin melawan Ali. Ketika itu ya sama Ali udah diserang. Dan terjadilah perang Nahrawan di tahun 38 Hijriah. Ketika itu ya ini banyak ini fitnah ya, namanya fitnah. Fitnah itu berarti apa? Menuduh tanpa yang ada dituduh itu misalnya. Mereka menuduh Utsman, maka yang padahal Utsman nggak melakukan seperti itu. Maka namanya fitnah. Maka ketika ini sudah orang-orang Nahrawan ini kalah, ya maka ketika itu ya tersisa beberapa orang, mereka berkumpul ya merencanakan untuk membunuh Ali. Ya, kumpullah di situ Abdullah bin Muljam. Ya, kemudian ada 3 orang.
saya lupa namanya. 3 orang berkumpul, kemudian aku akan membunuh Ali. Satu lagi, aku akan membunuh Amr bin As. Jadi orang-orang yang tadi di perang Siffin, yang ibaratnya yang buat jadi damai, nggak jadi perang lagi ibaratnya. Ya, mereka ingin membunuh orang-orangnya ini. Maka 3 orang ini melihat, oh ini intinya ada Ali. Ya, maka Abdurrahman bin Muljam ingin membunuh Ali. Kemudian satu lagi ke Amr bin As, satu lagi ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu berangkatlah mereka. Mereka bersumpah di itu, kami tidak akan kembali, kami akan berangkat. Ya, tentunya kalau Ali tujuan kita tercapai, kalau nggak bunuh ya kita terbunuh. Ini itu intinya mati. Sudah mereka ingin mati. Itu berangkatlah. Yang 2 singkat cerita ya Amr bin As gagal. Ya, Amr bin As kan gubernur Mesir ketika itu. Kemudian siapa? Muawiyah juga gagal. Ya, di Ali ini berhasil. Intinya Abdurrahman bin Muljam ketika sampai di Kufah, ya dia mengajak orang lagi, mengajak 2 orang. Ya, dan yang salah satu memotivasi Abdurrahman bin Muljam ini adalah ada seorang wanita. Ada yang mengatakan dia itu Romawi atau Persia. Ya, itu memberikan iming-iming kepada Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, apabila kamu bisa membunuh Ali, maka aku akan menikah denganmu. Wah, Abdurrahman bin Muljam ketika itu langsung tambah semangat lagi. Ya, maka dia mencari gimana caranya untuk bunuh Ali ya, tentunya. Nah, ketika itu suatu subuh, ketika Ali bin Abi Thalib berangkat sholat, ya sendirian karena ya beliau itu orangnya tawaduk ya. Orang Ali itu salah satunya tawaduk dan zuhud. Jadi nggak mau, walaupun dia khalifah tapi nggak mau dikawal. Nggak mau dikawal. Nah, ketika itu ya Abdurrahman bin Muljam dengan 2 orang lainnya langsung menyergap. Yang lainnya 1 orang pertama menyabet, nggak kena, 1 orang nggak kena, kemudian Abdurrahman bin Muljam langsung pas kena kepalanya Ali. Ya, kena di kepala sini. Dan itu sama pedangnya sudah diracuni. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib ketika terjatuh, ya kemudian dia langsung membaca asyhadu alla ilaha illallah dan la ilaha illallah. Kemudian beliau wafat di hari itu. Di tahun 40 Hijriah. Ya, di tanggal 21 Ramadan. Dan di sini kemudian ya orang-orang yang di Kufah yang tadi intinya mereka berkumpul untuk membaiat Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali ini ketika menerima jabatan sebagai khalifah, yang beliau nggak tenang. Ya, melihat kaum muslimin ini kemudian dipanas-panasi untuk menyerang Muawiyah kembali. Ya, ibaratnya kita lanjuti perang Siffin gini-gini sampai 5 bulan. Maka kemudian beliau mengirim surat kepada Muawiyah, ya bahwasanya untuk menyerahkan kepemimpinan ini khalifah ini kepada Muawiyah. Maka ketika itu ya pas tahun 40 Hijriah, ya 30 tahun ya setelah setelah Rasulullah wafat, di situ sudah selesai masa Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, ya, atau Khalifah Alamin Hajil Nubuwah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan ketika di satu riwayat ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mendeklarasikan bahwasanya dia itu khalifah dan sudah dibaiat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendatangi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu keliling-keliling. Ya, ketika itu keliling-keliling. Nah, kemudian mendengar kalimat ini, kemudian beliau datang kepada Muawiyah dan sambil ketika ketemu langsung, ya, assalamu alayka ya Malik. Ya. Jadi assalamualaikum wahai raja. Jadi bukan khalifah lagi manggil. Karena memang nanti ketika Muawiyah ini sudah modelnya warisan. Muawiyah selesai, di bawahnya anaknya dan seterusnya anaknya. Jadi main keturunan, main keluarga. Makanya dinamakan dinasti Umayyah. Sudah bukan khalifah lagi, namanya dinasti. Dan bahkan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah, ya orang-orang yang bunuh Utsman ini belum selesai. Ya, dan Muawiyah juga nggak sanggup. Karena memang saking ya banyaknya dan tersebarnya orang-orang ini, sampai nanti di zamannya Yazid atau enggak di Abdul Malik ya bin Marwan, nanti di sana baru terbalaskan semua orang-orang yang bunuh Utsman ini sudah mati, dipastikan sudah mati di zaman itu nanti. Jadi bahkan Muawiyah pun dengan kepemimpinannya nanti yang selama 30 tahun itu nggak sempat untuk bunuh
ya, orang-orang yang telah membunuh Utsman. Karena memang kaum muslimin sudah mulai terpecah. Dan ini ya kita bisa lihat bahwasanya ya di zaman ini pun ya kita tahu lah yang bikin kita nggak bisa bangkit terus itu apa? Ya karena kita terpecah belah. Ya enggak? Apalagi dan ini menjadi salah satu saat membayangkan bahwasanya ya hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya ketika hari akhir hari kiamat nanti itu ya orang-orang bodoh akan berfatwa dan akan diikuti. Bukannya kita sekarang seperti itu. Tidak. Kita lihat scroll TikTok ya, kemudian ya mungkin antum yang sudah follower siapa, antum sedang following orang ini, antum mengatakan, "Wah, orang ini benar." Ya, padahal antum nggak tahu dia itu orang berilmu atau bukan. Ya enggak. Cuma karena antum senang, kemudian antum lihat teman antum kok ini kayak gini. Lah itu ini orang ini fulan bilang ini fulan bilang ini ya. Kemudian antum berdebat. Ya, atau antum bisa lihat lah kalau misalnya TikTok. Dia komen TikTok itu bagaimana. Orang-orang full debat intinya. Dan itu satu-satu yang apa ya menjadi fitnah zaman sekarang juga ya, bahwasanya karena memang debat itu ya menjadi menunjukkan bahwasanya kita tuh lemah. Dan sampai ini selesai pembahasan apa Khulafa Ar-Rasyidin. Dia bertanyakan belum bisa Pak, nanti lupa kan katanya beliau itu nanti tetap mati karena sakit nggak salah. Enggak ada nggak tobat. Ngapain tobat? Apa? Nggak tahu. Ya ada yang mengatakan riwayat ya bahwasanya apa orang-orang yang bunuh Utsman ya itu kebanyakan jadi gila. Apa? Salah satunya jadi gila. Bahkan ada yang apa namanya? Ada orang yang salah satunya yang ketika itu apa mengayunkan pedang kemudian kena istrinya dan juga menampar istrinya Utsman. Ya ketika itu sama Utsman kan didoakan, "Woi, ada apa denganmu?" Ya. Ibaratnya ngapain ikut mau bunuh Utsman ya udah bunuh Utsman. Ya. Kalau mau bunuh aku ya bunuh aku, tapi ngapain kok sampai nyerang istriku bilang kayak gitu. Maka ketika itu Utsman mengatakan, aku doakan kamu ya kau tidak akan mati sebelum kau menjadi buta ya menjadi buntung tanganmu dan buntung kakimu. Nah, ketika itu ya ketika zaman Muawiyah ya ditemukan ada orang ya di pasar ya sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia buta terselungkup di pasar ya. Kemudian dia berkata celakalah aku. Kemudian ditanya sama orang yang lewat di situ, ya kenapa kamu? Celakalah aku telah terkena doanya Utsman bin Affan. Salah satunya. Tentunya Al-Aswad ya tentunya yang bunuh ya mungkin ya sudah dibalas oleh Allah SWT. Ya kalaupun nggak dibalas di dunia pasti dibalas di akhirat. Jadi ini ngambil pelajaran bahwasanya ya sifatnya orang Yahudi itu juga seperti itu. Karena kalau antum baca sejarah ya antum mungkin nanti tahu di Indonesia pun seperti itu. Ya enggak? Yang menjadikan kenapa kok di Indonesia terpecah belah. Ada nanti satu nama yang khas siapa namanya? Snak Gerongannya. Ya, orang Belanda, beliau ini kena pemahaman Yahudi dan beliau yang memecah belahkan kerajaan Islam ketika itu. Aceh bahkan beliau ini saking pura-puranya masuk Islam bisa menikahi anaknya Sultan Aceh. Bayangin. Beliau ahli, beliau belajar di Mekah, ya. Bahkan beliau sampai dibilang apa ya? Mustafa siapa namanya, nama samarannya. Makanya hati-hati. Dan di sini bahwasanya antum mengingatkan bahwasanya ya musuh antum tuh orang Yahudi dan sifat Yahudi itu seperti itu. Dan bukannya seperti itu yang sekarang terjadi. Ya enggak. Ya mereka membuat bahkan kalau misalnya antum lihat konspirasi ya bahwasanya yang buat Google, yang buat ini semuanya itu memang apa? Rencananya orang Yahudi. Dan sekarang ya saya tutup dulu. Alhamdulillah. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.